Halo semuanya. Pada kesempatan ini saya ingin membuat vlog untuk tugas ke-6 saya, yaitu untuk mata kuliah manajemen risiko konstruksi dengan dosen mata kuliah saya yang terhormat Bu Riani Pratiwi, STMT. Nah, vlog kali ini akan membahas tentang webinar dari Sipilpedia yang membahas tentang pelaksanaan investigasi lapangan atau asesmen terhadap bangunan. Pertama-tama saya akan masuk ke dalam definisi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu investigasi bangunan. Jadi investigasi bangunan merupakan penyelidikan terhadap kondisi existing bangunan yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan pengolahan data berdasarkan di lapangan. Yang kedua, asesmen bangunan, yaitu merupakan prediksi kondisi bangunan yang ditinjau secara fisik dan kekuatan struktur bangunan yang meliputi dari pengumpulan data resume hasil investigasi, kemudian perhitungan struktur, dan evaluasi kondisi struktur. Kemudian alasan dalam melakukan investigasi dan asesmen pada bangunan, yang pertama yaitu tidak adanya dokumen tentang bangunan. Jadi alasan yang pertama karena bangunan tersebut bisa jadi merupakan bangunan lama yang kurang lengkap dokumen-dokumennya, misalnya tentang perhitungan struktur dan dena-dena bangunannya. Yang kedua yaitu kerusakan atau perubahan bentuk bangunan. Yang ketiga yaitu perubahan fungsi bangunan. Nah, perubahan fungsi bangunan bisa meliputi misalnya perubahan rumah menjadi ruko atau ruko menjadi gudang dan sebagainya. Yang keempat yaitu asuransi bangunan. Yang kelima yaitu penyesuaian dengan peraturan bangunan baru. Misalnya dari peraturan lama, misalnya SNI 2019 dirubah menjadi 2020, kemudian dilakukan investigasi atau asesmen ulang pada bangunan tersebut untuk memperbarui kekuatan struktur yang baru. Kemudian kita masuk ke dalam proses dari investigasi terhadap bangunan. Yang pertama yaitu kita akan lakukan investigasi tanah atau uji tanah pada lapangan. Nah, uji tanah pada lapangan ini bisa berupa sondir atau juga bisa berupa bor atau yang lain-lain. Yang kedua, dari uji lapangan tersebut kita masuk ke dalam lab test untuk diperiksa kondisi tanahnya, apakah itu tanah pada kedalaman sekian baru dapat tanah yang keras atau tanah yang lunak. Kemudian setelah lab test kita akan melakukan uji analisa struktur berdasarkan lab test yang sudah dilakukan. Baru kemudian dibuat as-built drawing. Kemudian kita masuk ke dalam jenis investigasi bangunan. Yang pertama yaitu visual inspection, yaitu merupakan identifikasi awal kerusakan bangunan dengan menggunakan visualisasi atau dengan mata sendiri. Yang kedua, pengumpulan dokumen bangunan bila masih ada, misalnya seperti gambar atau perhitungan struktur dan lain-lain. Yang ketiga, investigasi tanah yang meliputi sondir dan juga borehole, serta identifikasi tanah di sekitar bangunan, bisa berupa longsor atau retak atau penurunan dan lain-lain. Yang keempat yaitu pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur yang berupa fondasi, slope, kolom, balok, dan plak lantai, serta penggambaran dena. Yang kelima merupakan identifikasi dan lokasi kerusakan bangunan yang terjadi, bisa itu retak, korosi, lendutan yang berlebih, kemiringan bangunan yang tidak wajar, dan lain-lain. Kemudian digambar dena kerusakan bangunan tersebut. Kemudian yang keenam yaitu detail investigasi yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. Yang pertama kita masuk ke visual inspection. Visual inspection merupakan identifikasi awal kerusakan bangunan berdasarkan visual kita sendiri. Yang dapat kita lihat di sini misalnya retak pada kolom, retak pada plat, retak pada balok, dan retak pada dinding. Masuk ke pengukuran dimensi masing-masing elemen struktur. Nah, elemen struktur yang dapat kita ukur secara manual itu bisa kolom, balok, slope, dan plat lantai, beserta penggambaran dena yang sudah kita ukur.
Kemudian untuk identifikasi dan lokasi kerusakan itu bisa kita kategorikan ke dalam 4 tipe, yaitu misalnya retak. Yang kedua ada swelling konkrit atau terkelupas. Yang ketiga korosi. Yang keempat keropos. Kemudian dari tipe-tipe kerusakan tersebut kita masukkan ke dalam denah kerusakannya. Jadi misalnya di titik ini ada terjadi crack. Di titik selanjutnya ada terjadi swell konkrit, atau di titik selanjutnya ada terjadi honeycomb. Kemudian untuk identifikasi itu dengan menggunakan peralatan khusus. Yang pertama yaitu uji kemiringan struktur, itu bisa menggunakan theodolit atau waterpass. Yang kedua yaitu untuk memprediksi kualitas beton kita menggunakan hammer test. Kemudian untuk memprediksi densitas beton dan kedalaman retak beton menggunakan ultrasonic pulse velocity yang menggunakan teknologi gelombang. Kemudian ada rebar detector untuk mendapatkan jumlah, jarak, diameter tulangan, dan tebal selimut beton. Kemudian half cell potensial yang digunakan untuk pengukuran estimasi korosi pada tulangan dengan menggunakan voltase. Kemudian ada crack meter yang digunakan untuk mengukur seberapa besar retakan pada beton. Kemudian ada core drill untuk mendapatkan kuat tekan beton existing. Core drill ini bisa digunakan dalam 2 posisi, yaitu vertikal dan horizontal. Nah, pada gambar ini terlihat bahwa core drill diletakkan pada posisi horizontal untuk menguji kuat beton pada dinding. Kemudian ada pulse echo untuk memprediksi kedalaman fondasi. Kemudian yang terakhir ada ultrasonic thickness gauge yang digunakan untuk mengukur ketebalan tiang pancang pada dermaga. Nah, dari detail investigasi tersebut kita dokumentasi, kemudian diobservasi dan survei lapangan. Kemudian dari observasi dan survei lapangan tersebut mendapatkan sampling dan kita tes material tersebut, kemudian dievaluasi dan yang terakhir dicantumkan ke dalam satu laporan. Oke, setelah investigasi kita masuk ke dalam asesmen bangunan yang bertujuan untuk mengevaluasi struktur dari bangunan. Yang pertama yaitu koleksi input data hasil resume survei lapangan. Yang kedua yaitu memasukkan kombinasi beban setelah alih fungsi dari bangunan tersebut. Yang ketiga yaitu proses redesign analisis struktur dengan program, bisa itu berupa SAP 2000 atau ETAP atau SAP Pro. Kemudian dari analisa tersebut kita mendapatkan output hasil FOM atau finite element method. Kemudian yang kelima yaitu menghitung kapasitas masing-masing elemen struktur, yaitu fondasi, kolom, balok, dan pelat. Nah, apabila kapasitas elemen struktur existing masih mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur tinggal dilakukan perbaikan pada daerah yang mengalami kerusakan. Sedangkan apabila kapasitas elemen struktur existing tidak mampu untuk menahan beban yang baru, maka struktur perlu diperkuat. Nah, di sini ada kategori perbaikan. Ada 2, yaitu yang pertama perbaikan kosmetik atau arsitektural. Perbaikan kosmetik atau arsitektural merupakan perbaikan yang dilakukan hanya untuk mengembalikan atau meningkatkan penampilan atau estetik agar terlihat cantik dan rapi. Tujuannya adalah mengembalikan bentuk arsitektur bangunan agar semua perlengkapan atau peralatan dapat berfungsi kembali. Tindakan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menambal rata-rata pada tembok, restoran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memperbaiki pintu, jendela, kaca, dan lain-lain. Yang ketiga, memperbaiki kabel-kabel listrik. Kemudian memperbaiki pipa-pipa air, pipa gas, dan saluran pembuangan. Kemudian membangun kembali dinding-dinding pemisah atau partisi, pagar, dan lain-lain. Kemudian memplester kembali dinding-dinding yang rusak. Kemudian mengatur kembali genteng dan mengecat ulang bangunan.
Kategori perbaikan yang kedua yaitu restorasi. Restorasi merupakan perbaikan yang dilakukan untuk mengembalikan, memulihkan, dan memperbaiki sesuatu ke kondisi dan bentuk awalnya. Tujuan dari restorasi untuk melakukan perbaikan pada elemen-elemen struktur penahan beban. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menginjeksikan air semen atau bahan-bahan epoksi ke dalam retak-retak kecil yang terjadi pada dinding pemikul beban, balok maupun kolom. Yang kedua yaitu penambahan jaringan tulangan pada dinding pemikul beban, bisa itu berupa balok maupun kolom yang mengalami retak besar dan kemudian diplester ulang. Yang ketiga yaitu membongkar bagian-bagian dinding yang terbelah dan menggantikannya dengan dinding baru dengan spesi yang lebih kuat dan dijangkar pada portal. Bagian dari perkuatan yaitu menambah daya tahan terhadap beban lateral dengan cara menambah dinding, kolom, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menjadikan bangunan sebagai satu kesatuan dengan cara mengikat semua unsur pemikul beban satu dengan lainnya. Yang ketiga yaitu menghilangkan sumber-sumber kelemahan atau yang dapat menyebabkan terjadinya konsentrasi tegangan di bagian-bagian tertentu, misalnya penyebaran letak kolom yang tidak simetris, penyebaran letak dinding yang tidak simetris, bukaan-bukaan yang berlebihan. Yang keempat yaitu menghindari terjadinya kehancuran getah dengan cara memasang tulangan sesuai dengan detail-detail untuk mencapai duktilitas yang cukup. Nah, pada yang poin keempat ini sangat krusial karena detailing pada kolom maupun balok itu sangat penting dalam mencapai duktilitas yang cukup sehingga struktur tidak gagal secara ketat. Oke, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.